Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, di sini saya menyampaikan informasi terkait asal muasal sumber dana dan senjata KKB ya. Mulai ini terungkap. Disadur dari Demokrasi.id terungkap ini sumber keuangan serta cara KKB teroris Papua mendapat senjata dan amunisi. Kelompok kriminal bersenjata teroris diduga mendapat pasokan amunisi dan senjata api dari Papua Nugini. Diketahui KKB teroris pimpinan Tendius Kwijangge sering membuat onar dan meresahkan masyarakat. Memang ada indikasi KKB mendapat pasokan dari PNJ sehingga kontak tembak cukup lama, seperti yang terjadi di Koramil persiapan Suru-Suru Sabtu 20 November 2021, ujar Dandim 1715 Yahukimo Papua Letkol Infantri Christian Ireu Minggu 21 November 2021. Dandim 1715 mengaku saat kontak tembak di Suru-Suru dilaporkan berlangsung dari pukul 06.00 waktu Indonesia Timur hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Kontak tembak cukup lama, namun belum diketahui jumlah kekuatan senjata yang digunakan saat itu dan dipastikan apakah kedua korban tertembak saat itu berada di Koramil atau di luar. Saya sudah minta anggota Koramil membuat laporan lengkapnya, kata Dandim 1715 Yahukimo. Dia menambahkan bahwa dari informasi yang diterima, senjata api dan amunisi KKB itu dibeli dari hasil menjual emas hasil pendulangan. Di Kabupaten Yahukimo memang ada beberapa lokasi pendulangan emas, kata Letkol Infantri Ireu. Ia mengaku pihaknya sudah memerintahkan kepada seluruh prajurit untuk bersiaga, mengingat sebelum insiden penyerangan di Koramil Suru-Suru sudah ada informasi tentang KKB yang akan menyerang Kodim dan pos-pos militer. Anggota saat ini bersiaga guna mengantisipasi terjadinya serangan-serangan di pos-pos, tambah Letkol Infantri Ireu. Penyerangan KKB terhadap Koramil Suru-Suru Sabtu 20 November 2021 pagi menyebabkan satu anggota TNI gugur dan seorang lainnya terluka. Keduanya saat ini sudah dievakuasi, baik itu jenazah Sertu Ari Barkos Baskoro diterbangkan ke Surabaya dan selanjutnya ke kampung halamannya di Kendal, Jawa Tengah, dan Kapten Infantri Arfiandi yang menjabat Komandan Koramil Suru-Suru dirawat di RST Martin Indei, Jayapura. Nah, demikian saudaraku informasi terkait masalah sumber dana dan senjata KKB. Ini kalau menurut saya ini harus betul-betul dijeli ini ya, masalah yang seperti ini. Karena apa? Kalau ini sudah melibatkan negara asing, ini rawan ini. Jadi saya juga berharap di sini di kalangan elit politik yang ada di Jakarta ya, agar bisa juga membangun komunikasi lintas negara ke Papua Nugini. Ya, agar jangan ada warganya atau mungkin siapapun dari Papua Nugini yang membantu KKB ini, ya kan? Ini harus, karena kalau sudah ada campur tangan bangsa asing, ini akan semakin rumit ini akan semakin rumit di Papua. Kalau ada bantuan dari bangsa asing, kita nggak tahu apakah Papua Nugini hanya dijadikan sebagai tempat untuk menyalurkan senjata ke KKB dari negara-negara luar, kita nggak ngerti. Maka Tapi itu bisa terjadi, bisa saja terjadi negara-negara selain Papua Nugini terlibat.
yang ada kepentingan di Papua. Maka ini juga penting bagi elit-elit politik membangun komunikasi dengan negara-negara asing, khususnya negara-negara yang saat ini memiliki investasi di Papua seperti Amerika ya, dan beberapa negara lainnya. Kalau tidak salah itu ada 20 negara semuanya itu yang ada benderanya itu. Kalau kita masuk ke mau masuk ke Bandara Timika ya, Bandara Internasional Timika, di situ ada ban besar. Nah, di ban besar itu kan tertera bendera-bendera negara asing ya, gambar-gambar bendera asing yang memiliki saham di PT Freeport Indonesia, artinya ya di Papua. Makanya ini harus ada kerjasama lintas negara, karena kalau hanya mengandalkan TNI maupun Polri di lapangan, itu tidak akan bisa maksimal hasilnya tanpa dukungan dari para elit politik juga bermain. Karena kalau sudah ada sekelompok warga negara Indonesia seperti KKB ini ya mau melawan negara kemudian mendapat bantuan dari luar negeri, ini semakin panjang ini penderitaan di Papua ini. Itu udah pasti kawan, karena mereka kan moralnya tinggi. Wah, kita kan dibantu dari negara asing nih, nggak lama lagi akan semakin banyak senjata masuk di sana. Dan kepada negara-negara asing yang berniat untuk mengacaukan Indonesia, khususnya di Papua, dengan cara memberi bantuan seperti ini, tolonglah hentikan itu. Mari kita menjadi bangsa yang bisa mengurusi bangsa masing-masing. Jangan urusan rumah tangga negara lain. Nah ini kawan, jadi ini tidak akan bisa selesai kalau ada bantuan-bantuan seperti ini. Kemudian yang kedua, perlu waspadai tempat-tempat pendulangan, karena memang tempat pendulangan emas itu kan banyak emas di situ, kemudian kemudian dia jual emasnya ya, digunakanlah sebagian untuk beli senjata maupun amunisi, karena memang di Papua ini tempatnya emas ya. Di Manandulang ada emas di situ. Saya pernah 3 tahun di sana ya, jadi saya tahu tempat-tempat pendulangan yang ada di wilayah Freeport pernah, bahkan di Jayapura ada, kalau nggak salah itu ada tempat pendulangan di situ, di dekat Kodam kalau nggak salah, nggak jauh lah dari situ. Tapi itu murni untuk masyarakat ya. Nah banyak bukan hanya di situ ya, di Yoki mau apa banyak pendulangan emas, karena Papua ini tempatnya emas memang, bukan hanya di Freeport, bukan hanya di Tembagapura, banyak sekali emasnya ya. Ini saja kawan ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.